Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning everyone. Nice to meet you. How are you today? Fine. Are you ready for studying English? Ready, ready, ready. Okay, my lovely students. Now we are going to discuss about new material for SMK. The material is about or is talking about descriptive text atau deskripsi teks. Nah, deskripsi teks sendiri itu di it divide into three item. The first item is notables. Notables itu adalah tokoh. The second item is things, benda. And the third or the last one is places atau tempat. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini, I hope when you are finishing our study today, you are able to understand and analyze tentang fungsi sosialnya, struktur teksnya, unsur kebahasaannya. And the second, you can apply your own text, both written or oral. Jadi nanti suatu saat nanti mesti minta kamu bisa mengaplikasikan teks kamu tersebut baik secara tulisan maupun lisan. Harus berani, harus bisa. Never say, Miss, I can do it. Jadi nggak boleh kalian bilang, Miss, saya nggak bisa. No. Selama kita masih ada nafas, insya Allah kita masih bisa. And the third one, yang terakhir adalah you can create your own deskripsi, ya, on your choice. Jadi nanti mesti minta kalian untuk menciptakan karya teks sendiri, pilihan kamu. Bisa itu notables-nya, bisa things-nya, bisa places-nya. Oke, lanjut. Nah, pengertian dari descriptive text tersebut, understanding. Pengertiannya adalah says what a person or a thing is like. Jadi menceritakan seperti apa sih tokohnya, seperti apa sih bendanya, seperti apa sih tempatnya. Depends on your choice ya. Tergantung nanti kamu mau menceritainnya apa. Tujuannya atau the purpose. Otomatis karena describe, jadi tujuannya adalah to describe and reveal a particular person, place, or thing. Jadi kamu mendeskripsikan, mengungkapkan, menceritakan tentang benda kah, orang kah, atau tempat itu sendiri. Nah, struktur teks dalam deskriptif itu tersendiri hanya ada dua ya, dua item. Item yang pertama adalah identification. Identitasnya harus jelas. Mengenalkan orangkah, mengenalkan bendanya namanya apa, mengenalkan tempatnya di mana, yang akan kamu deskripsikan. Yang kedua adalah tentang description-nya. Jadi dari objeknya itu sendiri, contohnya bentuknya seperti apa, warnanya, lokasinya di mana, terus dia tuh terkenal dengan atau identiknya dengan apa. Yang keempat yaitu unsur kebahasaan. Nah, unsur kebahasaan sendiri itu hanya ada 4 di dalam descriptive text atau language feature. Nah, di SMP kalian sudah pernah ya. Untuk contohnya nih, Bandengan Beach, My Host, Borobudur Temple, Monas, and then Cristiano Ronaldo. Terus kamu mau mendeskripsikan your mom maybe harus terus yang kedua, the use of the adjective. Nah, kalau adjective itu adalah kata sifat. For example, a luxurious car, beautiful place, beautiful beach, handsome man, the famous place in Jepara, atau mungkin kamu apa ya, the unique atau cute animal, cute cat, kucing yang cute. Terus yang ketiga adalah penggunaan dari simple present tense. Nah, simple present tense sendiri itu kenapa digunakan di deskripsi? Karena dia telling about the fact. Yang namanya deskripsi menceritakan secara mendeskripsikan atau mengungkapkan otomatis tenses yang digunakan itu harus simple present tense. Verb one. Karena fakta. Terus yang keempat adalah penggunaan dari action verb. Harus pakai action verb. Nah, sekarang ada di materinya, misalnya punya contoh. Nah, ini ada contohnya. I have 4 paragraph. Ada 4 paragraf. Nah, di paragraf pertama, ini langsung ada identification-nya yang tadi Miss Dian bilang. Nah, kalian bisa lihat sendiri ya, di sini ada Mekah, officially Mekah. Jadi Miss Dian akan menceritakan tentang kota Mekah. Nah, Mekah itu di mana? Terus terkenalnya seperti apa?
salah satu identifikasinya seperti apa di sini. Jadi Mekah itu adalah is the holy city for Muslim. Jadi salah satu kota suci bagi umat Muslim atau umat Islam. Dan dia itu adalah capital of the Mecca province of Saudi Arabia. Juga ibu kota dari Saudi Arabia. Terus di sini ada 3 paragraf yang menceritakan Mekah itu sendiri. Ini masuknya adalah di description. Description-nya seperti apa? Di paragraf kedua, Miss Dia nulisin description-nya itu adalah located atau lokasinya Mekah itu sendiri. Dia 70 km dari kota Jeddah, dekat sama Laut Merah, terus dekat sama valley-nya, lembahnya, terus ada di ketinggian air lautnya itu 909 feet, populasinya dan sebagainya. Kalian bisa baca sendiri anak ya. Terus yang ketiga, Presiden deskripsiin lagi kalau Mekah itu adalah tempat kelahiran dari Nabi Muhammad. Nah, lokasinya di situ yang terkenal adalah Jabal Nur, ya, atau di sini ada namanya Gua Hiro, Hiro Cave, dan The Great Mosque of Mecca itu adalah Masjidil Haram. Di sini kamu bisa lihat juga ya. Terus di paragraf yang terakhir, Miss Dian mencantumkan tentang climate. Climate itu apa, Miss? Climate itu adalah iklim. Iklim di Mekah seperti apa? Yes, you are great. Hot, Miss. Betul, panas. Tetapi karena di situ adalah gurun, automatically they are apa ya? They have much wind gitu, punya angin, banyak angin. Jadi walaupun panas tetapi anginnya ada, jadinya kita merasa adem. And for Muslim, for Muslim gitu ya, untuk umat Muslim sendiri karena meyakini bahwa Mekah adalah kota suci, jadi tetap aja karena kota yang suci dia tetap adem walaupun panas gitu. Karena kita percaya di sana adalah tempat ibadah. Terus di sini di kesimpulan terakhirnya kalau kalian lihat Miss Dan menuliskan that's all my story of Mecca which I do miss. Jadi kamu ceritain deh kenapa sih kamu nyeritain hal tersebut. Kalau Miss Dian nih kenapa Miss Dian menceritakan Mekah, ternyata Mekah itu adalah tempat yang kita rindukan gitu. Miss Dian rindukan, otomatis semua umat Muslim juga merindukannya. Nah, di sini kita bisa ngelihatnya, nah ya, salah bukan salah satu, salah 3 nih. Salah satu ikon di kota Mekah itu adalah adanya the symbol of Al-Quran. Ada simbol dari Al-Quran yang besar. Ini kalau siang hari tanpa lampu. Nah, kalau malam hari ini lampunya terang benderang. Jadi ini adalah simbol ketika kamu memasuki kota Mekah, langsung sudah ada disambut dengan bentangan Al-Quran yang artinya kota suci. Terus yang keduanya, great. Pasti kamu udah teriak-teriakan di rumah, Ka'bah, Miss, Ka'bah, good. Ka'bah itu adalah salah satu tempat kita beribadah ya. Artinya ikon di kota Mekah itu adalah Masjidil Haram. Di dalam Masjidil Haram tersebut ada Ka'bah, kayak kiblatnya orang Muslim atau umat Muslim. Oke, menurut Miss Dian, pertemuan hari ini cukup. Miss Dian tidak akan memberi kalian tugas, tetapi seperti biasa, yang ini kompetensi dasar, dari kompetensi dasar ini, sampai nanti yang di bawahnya, unsur kebahasaannya, kalian wajib catat ya nak. Nah, biar enak, nah, kayak gini nih, kalian catat di buku tulis kalian, and you have to be remember, I will check your book English, your English book every 3 times. Jadi setiap 3 kali pertemuan Miss Dian akan ngecek buku tulis kalian ya. Jadi tetap keep spirit, stay healthy and be happy. Don't forget to pray to Allah Subhanahu wa taala biar Allah angkat corona dari muka bumi ini sehingga kita bisa melakukan pembelajaran live tatap muka langsung. Okay, thank you very much for your attention today. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you very much for your attention. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.